Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ya, minggu ini udah bisa bertemu lagi dengan Aisyah, partner tercinta. Putri juga partner tercinta. Insya Allah sehat-sehat ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, benar banget. Semoga Allah terus memberikan kepada kita kesehatan dan nikmat karunia yang lain ya, agar benar kita banget. bisa selalu nih berkumpul di tempat, maksudnya di podcast Al-Jannah ini ya, berkumpul ataupun dalam mencari ilmu dan membagi ilmu yang insya Allah bermanfaat. benar. Amin insya Allah. Nah, Asyah, ini kita minggu ini bahas apa nih? Kali ini kita akan ngebahas tentang khitbah. Bagaimana sih cara-cara khitbah, bagaimana sih rukun, syarat dan segalanya tentang khitbah. Nanti next time kita bahas tentang yang bagaimana sih cara membatalkan gitu. Jadi ini kita fokus dulu ngebahas tentang caranya menghitbah bagaimana. Karena semua udah diatur kan dalam Islam gitu. Bab nikah itu lengkap. Jadi kita ngebahas satu-satu secara detail insya Allah. Bagaimana cara melamar yang baik dan benar. Benar ya, banget. Masya Dan Allah. melamarnya juga membatalkannya. Jadi kita nggak hanya melamarnya aja gitu. Nanti pas dibatalin nggak ada anjurannya ya orang ngasal-ngasal kan gitu. Ya udah kalau udah batal ya udah batal aja gitu. Padahal Tiba-tiba udah menyangkut keluarga benar gitu ya. banget. Kan sayang ya, maksudnya sebelumnya hubungannya sangat baik kok, gara-gara cara membatalkannya tidak sesuai bagus syariat, mungkin ya, jadinya merusak silaturahmi ya. benar banget. Oke, tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke materi kita, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari karyawan Ayam Penyet Surabaya, cabang Kelayan Cirebon. Kepada saudara Adirin Putra, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada saudara Adirin. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran dapat menambah keberkahan kita. Tentunya Kelancaran dalam acara kita Amin, hari ini. insya Allah, Amin, insya Allah. Allah. Nah, gimana nih Asyah? Sebelum kita panggil Ustadz, kita Lihat dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Nah, itu tadi produk-produk dari Makanku Ready Meal. Meal. Makanan sehat siap saji masa kini. Tentunya praktis, halal.
Higienis mudah, juga ya. higienis dan insya Allah dengan bahan-bahan yang sehat. Benar-benar nasinya nasi organik, telur omega. Benar. Masya Allah. Dan kita juga berusaha untuk tanpa pengawet ya. Jadi dia awet tanpa pengawet. Gimana tuh? Iya. Dengan teknologi Ritor. Jadi dibunuh tuh bakteri pembusuknya. jahatnya ya. Bakteri pembusuknya itu dibunuh sehingga dia bisa tahan meskipun tanpa pengawet. Masya Allah. Masya Allah, Inovasi yang mantap. luar biasa. Ya sangat mempermudah dan emang ya udah kita nggak perlu ribet-ribet untuk masaknya dengan kompor, Iya, api dan lain benar-benar. sebagainya. Karena bisa pakai air langsung dituang, panas langsung ya hingga suapan terakhir. Insya Allah, mantap. Insya Allah, mantap. Nah, Nah, langsung aja nih ya. Siapa nih Kita kali ustadznya? ini akan ditemenin oleh Ustadz Hadi Winarso. Beliau adalah tim dakwah Wong Solo Group wilayah Jawa Tengah. Mohon maaf, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur 2. Karena banyak Jawa Tengah 1 ada, Jawa Tengah 2 ada, Jawa Timur 1 ada, Jawa Timur 2 juga Itulah ada Masya gitu. Allahnya ya, Wong Solo ini maksudnya Pak Puspo juga Melebarkan tim dakwah di segala aspek wilayah yang kecil dan yang benar-benar. besar. Wah, jadi langsung aja kita Insyaallah, panggil ya. kita akan ditemenin dia selama beberapa menit kemudian. Oke, Ya. langsung aja nih Ustadz Hadi, kita persilakan untuk memasuki kursi panas yang akan menjelaskan insya Allah materi-materi yang sangat luar biasa. Minggu lalu kita ada masalah nih sama Ustadz ini. Masalah sinyal, Teknisi, teknis. salah aja gitu. Mau ngambil Ngeng gitu ya. Waalaikumsalam. Insya Allah ini Ustadz. lancar ya, Insya Allah waalaikumsalam, lancar ya, Ustadz. Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya Ustadz. Panas nggak bangunnya Ustadz? Enggak lah. Enggak ya. Ya mudah-mudahan Allah memberi kelancaran. Amin. Ini alhamdulillah belum ada nih ya. Alhamdulillah nggak ada yang ngeng. Takutnya di pertengahan nih, soalnya kemarin masih bagus. Positive thinking. Tengah-tengah ya. Masya Allah. Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Putri? Alhamdulillah sehat Ustaz. Terima kasih ya. Sehat Ustaz, insya Allah. Tambah sehat. Tambah sehat. Jadi itu Ustaz ya tadi katanya Asia nih kita hari ini bahas tentang khitbah ya, lamaran. Nah, gimana tuh tata caranya atau hukum-hukumnya? Gitu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam itu sangat modern sekali sebenarnya. Cuman karena kita orang Jawa atau di luar Jawa sehingga orang mengatakan khitbah itu boleh dikata bahasa lamaran. Kadang-kadang mikir juga lamaran itu apa. Ternyata penting di dalam pernikahan itu harus ada, kalau di dalam bahasa Arab ketika kita itu adalah muqaddimah sebagai awalan, pembuka lah, pengantar lah. Buku aja ada muqaddimah masa Iya. kita enggak, ya kan? Maka betapa pentingnya khitbah ini, karena ini nanti yang bisa menentukan jalur pernikahan itu menjadi langgeng. Karena apa? Dengan khitbah ini, kalau bisa dikatakan sebenarnya masa-masa berpacaran itu yang betul di dalam waktu khitbah, tapi tidak melenceng atau tidak menerjang dari batas-batasan syariah. Itu memang dianjurkan. Masa berkenalan itu. Iya. Karena apa? Tanpa ada perkenalan, Tak kenal maka tak sayang Ustaz. Kalau tiba-tiba hitbah nikah terus nggak ada kenalan ya susah juga. Makanya Kanjeng Nabi pun juga menganjurkan seperti itu. Sebelum kita melanjut pada pernikahan, maka harus ada ta'aruf dulu. Ta'aruf ini penting karena untuk menunjukkan kecocokan atau tidaknya. Maka di dalam syarah Syekh Umar Abdul Jabbar mengatakan yusanu lirrajuli ayyangdura wajha khutbati. Jadi disunahkan bagi seorang laki-laki untuk melihat wajah dari wanita yang mau dikhitbah. Berarti wanita yang mau disengker. Wah, ini khitbah ini sengker kan? Diikat ya, diikat. Yang mau diikat pada wajah dan telapak tangan, sebagaimana ketika kita melaksanakan sholat. Karena perempuan itu sangat sakral, perempuan itu sakral. Dari beberapa pendapat bahwasanya kulu badaniha aurat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa wanita suaranya pun menjadi aurat. Karena sangat berat. Nah, maka dari itu di sini batasan untuk melihat wanita yang bukan muhrim itu antara wajah dan telapak
tangan. Ya walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh melihat sampai leher, tapi yang lebih aman bagi kita adalah wajah dengan telapak tangan. Itu nama yang nazar itu ya Ustaz? Ya. Ya, makanya nazar ini, makanya di dalam kitab Syarah Muhadzab itu dikatakan warabiu an-nadru li ajlin nikah. Fayajuju ila wajahahu wa kafaini. Jadi dalam kitab Muhadzab diterangkan juga bagi seorang laki-laki yang melihat, karena ini betul-betul serius untuk dinikah loh. Sehingga pernikahan ini jadi perlihatan ini bukan untuk bermain-main. Di samping itu nazar itu sendiri atau khitbah itu untuk menyatukan satu misi antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Yang pertama adalah informasi. Karena kita sebelum khitbah pasti ada hubungan dulu antar orang tua. Kamu datang kapan sih ke sini? Ini yang penting. Dulu Mbak Putri gitu enggak? Iya dong. Gimana? Saya panitianya Ustaz. Iya, ini wanita. Saya panitianya. Ya ini. Maka ada Jawa kadang. Perantara dari situ ya kan. Nah, karena gini, karena sering kita jalani kadang-kala di Jawa itu ketika kalau anak pondok pesantren malah lucu kali. Saya berkali-kali menemukan dengan yang laki anak pondok pesantren, yang cewek juga anak pondok pesantren. Ini jarang ketemu kan? Sehingga saya itu datang bawa surat, karena saya diutus kiai, datang bawa surat. Setelah itu kalau nadornya malah justru di pondok pesantren, enggak di rumah dulu. Karena ta'arufnya itu di pondok pesantren. Setelah itu baru lanjut ke orang tua namanya khitbah. Saya datang bawa surat, kasihkan kepada kiai, kalau enggak ada kiai, kasihkan pada bunyainya. Kasihkan dibaca. Setelah dibaca, saya ditanya, siapa yang anu? Sampean Mas, bukan sebelah saya. Loh, iya, sampai pernah saya tuh datang di situ ternyata santrinya masih ikut keluar. Ada dalam rangka karena pada waktu itu dia datang di pondok tahfidz Quran, sehingga anaknya lagi ada kundangan tahfidz Quran. Ini kontaktual yang saya jalankan. Saya dikasih, biasanya kalau bertamu di kiai kan kasih minum. Sampai teh saya itu habis. Saya sudah pamitan, ya udah lain kali aja bunyai, nanti kalau pas anaknya di sini saya tak nunggu informasi, saya datang ke sini dengan anu. Pas kita sudah pamitan keluar, anaknya datang. Ya masuk lagi, kasih teh lagi. 2 kali minum kembung ya. Ini cara-cara unik memang pondok pesantren sehingga tidak melanggar syarak apa yang telah disyarakkan oleh agama. Sehingga kita dalam konteks ini ya lucu dan enak. Iya, benar. Setelah datang kita temukan pertama kali biasanya kontak dengan foto. Saya tanya di situ ada cewek 3 kan itu. Yang mana ini Bu? Yang tengah. Kalau yang kacamata ini udah. Oh itu kemarin udah laku. Ini kayak jualan kacang gitu. Tapi uniknya di situ. Karena apa? Dengan agama sehingga tidak sampai menerjang syariat agama. Jadi sampai nggak ada yang pacaran gitu loh. Nah, maksudnya emang terjaga marwahnya. Ta'arufnya ya memang betul ya melihat. Memang itu dianjurkan karena apa mau nggak mau khitbah itu adalah pertama kali menjadi kondisi yang menjadikan orang sakinah mawaddah pertama dari khitbah. Tanpa adanya khitbah kan berbahaya. Jangan-jangan kita membeli kucing di dalam karung. Ternyata gitu. isinya bukan kucing kan gitu. Loh iya ini benar. Makanya dulu khitbahnya gimana betul? Tanya sama saya, Zat. Enggak, Panitia. kalau di Jawa kan ngeluarin Umi. minum. Iya kan pasti walaupun umi kan enggak mungkin kan enggak Ngobrol bareng sama Iya. Putri, Mama, Umi gitu. Oh, ya kan pasti Mas Bakarnya juga lihat. Ada nggak ya sekarang? Lihat. Ada belakangan. ada. Ya, ini pentingnya. Itu adalah salah satu pembelajaran yang patut kita akui. Padahal kalau orang sekarang katanya ya pacaran yang benar sebenarnya itu. Bukan pacaran 10 tahun terus putus, bukan ya. Dengan alasan tidak sejalan. Dia pengen mengenal gitu, tapi mengenalnya 10 tahun gitu. Makanya pentingnya itu syariat mengajarkan yang seperti ini walaupun dilakukan sehingga tidak menerjang rambu-rambu agama.
Nah itu Ustadz ya, dan Putri juga pernah baca bahwa misalkan kita, karena ta'aruf itu sendiri artinya mengenal ya, untuk saling mengenal ya. Jadi ternyata kalau kita tuh memang udah kenal, misalnya kita tuh teman sekolah gitu, ya sebenarnya tuh udah nggak perlu ta'arufan lagi karena kan udah saling mengenal gitu ya Ustadz ya. Gimana Ustadz? Sebenarnya ta'aruf itu kan bagi yang belum mengenal, tapi kalau sudah mengenal tidak boleh diitikati itu adalah salah satu ta'aruf. Salah. Karena mau nggak mau ketika kita kenal di luar konteks itu tadi, kita tetap menjalankan sesuatu yang di luar syariat. Boleh nggak? Jelas nggak boleh. Haram pasti. Tapi tingkatan keharaman itu kan akan berbeda-beda. Asal tidak melebihi dari kapasitas yang telah ditentukan oleh agama. Maka dari itu kata ta'aruf itu bagi orang yang belum pernah mengenal sama sekali. Maka untuk mencocokkan. Karena di dalam khitbah ini ada kecocokan antara keluarga dengan keluarga mempelai laki-laki dan pempelai perempuan. Pasti ada suatu perjanjian. Sebagaimana nanti kelanjutannya bagaimana, terus prosedurnya kayak apa, itu pasti ada komunikasi. Nah inilah tahap-tahap awal untuk khitbah. Jadi sebenarnya Ustaz, ada nggak sih maksudnya kayak rukun-rukunnya atau syarat-syarat khitbah atau alurnya itu gimana gitu? Alurnya pertama memang disunahkan orang itu sebelum melanjutkan di dalam pernikahan walaupun sudah mengenal adanya khitbah. Karena pernikahan itu sendiri tidak menikahkan kepada diri kita, tapi menikahkan kepada dua keluarga yang berbeda. Bisa lebih luas menikahkan kepada dua perbedaan adat. Iya kan? Sekarang gini, Mbak Putri dari Aceh. Jauh, oh ya Aceh. Aceh Medan. Aceh Medan. Aceh Medan. Jadi perbedaan adat, Jawa. Medan Jawa. perbedaan bahasa, perbedaan tingkah laku, perbedaan mimik atau bener. gaya itu Gaya dijadikan bicara aja satu. sama, soalnya saya sama suami juga gitu, suami Jawa lembut, kita ya barbar, mohon maaf bang. Anak Medan Ya, gitu. makanya pernikahan itu tidak cuma menikahkan kepada seseorang saja yang melaksanakan saja, tapi menikahkan adat juga dinikahkan. Makanya pasti lah disinilah bukti bahwasanya khitbah ini disunahkan, karena nanti akan membentuk umpama begini. Udah kita pakai tata cara yang di pihak perempuan, apa pakai tata cara yang di pihak laki-laki. Ini pentingnya khitbah. Berarti khitbah itu sendiri dianjurkan dan sunnah hukumnya. Lah di dalam khitbah ini bagi laki-laki maka hanya yang diperbolehkan yang zuru ila wajah. Wakafa ini. Selanjutnya tidak boleh, tetap ada unsur haram. Itu pun dengan syarat harus ada Saksi. seorang bukan saksi, adalah muhrim, entah itu saudaranya, mahramnya. Hampir Iya. Jadi seorang mahram itu penting karena biar tidak terjadi fitnah. Ini penting. Jadi nggak boleh nikah berdua, mohon maaf. Jangan berdua. Tapi kadang kala hanya dipertemukan di situ ada beberapa mahram, tapi mahram itu yang lebih baik hanya menonton saja, tidak boleh ikut campur. Yang susah itu mahramnya ikut-ikutan terus ikut ngatur. Oh, ini masih perkenalan, diatur-atur ya ribet, gak jadi juga kan. Malah ikut menuntut, kamu nanti kalau dinikah minta ini lah, ini yang ribet. Makanya mahram pun harus orang yang betul-betul bisa dipegang amanahnya. Ini salah satu dari hikmah Khitbah itu khitbah itu sendiri. Insya Allah. Berarti emang udah diatur ya Put, semua udah diatur. Tadi kemarin juga kita udah diatur cara bagaimana memilih pasangan, udah Allah kasih clue-nya. Terus sampai tahap ke khitbah juga ada clue-nya juga dari Allah gitu loh. Ini Ada loh aturannya, petunjuk-petunjuknya ini ya. loh petunjuknya. Jangan asal nikah aja gitu. Benar tadi kata Ustaz kan kita bukan menikahkan diri sendiri, tapi keluarga, adat istiadat, Menikahkan dua keluarga ya. dua kepala, dan itu bukan mudah gitu Ustaz. Memang perlu ada aturan-aturan. Karena kan untuk saling menyesuaikan itu juga tidak mudah ya. Insya Allah. Makanya biar tidak saling mengandalkan egonya Ego masing-masing. Karena yang terjadi biasanya gitu. Aku pokoknya gini, kalau nggak gini berarti kamu nggak cinta saya. Wah, itu andalan cintaku.
akhirnya dibalas makan tuh cinta bubar. Terakhir biasa karena itu tadi ya kita gagal dalam menyesuaikan nih. Terakhir nggak jadi menikah gitu ya. Dan Banyak mungkin terjadi seperti pada saat itu. hitbah itu juga ada yang mungkin ada yang miss gitu loh, ada yang salah satu yang tertinggal. Jadi pun pernikahan itu berlanjut dengan ya mungkin ada yang nggak enakan satu sama lain gitu loh, ada keluarga yang nggak setuju satu sama lain. Dengan adanya khitbah itu andai ada kegagalan, ini bukan aib bagi Kedua-duanya. kedua-duanya. Karena nanti kalau sudah ada pernikahan terjadi kegagalan sehingga apa? Ada Saling buka aib. karena beda adat, kan beda adat, beda daerah. Akhirnya wah ini kualat dengan ini, yang sini wah kamu karena hari ini Jadi itu sebenarnya sampai nggak ada ya. malah menjadikan sesuatu kemusyrikan karena bisa percaya dibilang dengan sesuatu gara-gara ada kegagalan di situ. Makanya manfaatnya khitbah sangat besar, bahkan disunahkan. Sebagaimana kalau kita lihat dari riwayat Mughirah bin Syu'bah itu ketika dia mau mendatangi perempuan, mau khitbah, dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya mau menikah dengan gadis ini. Maka Rasulullah menganjurkan bahwasanya untuk khitbah dulu. Karena apa? Ungzur ilaika ukhriya ayyubdama bainaka. Lihatlah dulu. Sesungguhnya melihat itu lebih pantas dilakukan untuk dijadikan ibaratnya kalau makan itu lauk dalam bercinta, ini Nabi ini. Jadi orang itu tidak akan timbul rasa kasih sayang tanpa adanya melihat. Dari mata turun ke hati gitu. Bisanya meraba Itulah saja. untuk menghilangkan definisi cinta buta gitu. Jadi emang harus dilihat dengan mata kepala sendiri. Makanya Bahwa oh iya udah ini Sesuai, cocok. biar tidak ada kekurangan di belakangan hari, tidak dijadikan suatu masalah. Biar dulu kok biarkan saja, kok gak ngomong gini-gini kan gitu. Karena itu sudah menjadi kesepakatan. benar. Masya Allah, ilmu yang bermanfaat kali ya hari ini. Maksudnya emang semua udah diatur, benar-benar Islam itu memang sangat mudah dan Islam itu mudah dan jangan kita permudah juga gitu loh, karena semua udah Allah atur dari yang kecil sampai yang besar, dari fikih-fikih yang mungkin kita anggap itu nggak penting ternyata itu penting gitu loh. Jadi itu maksudnya apa? Sesuatu yang udah Allah bikin mudah jangan dipersulit, tapi jangan juga dimudah-mudahkan Iya, juga benar, gitu Ustadz ya. Nah ini bisa jadi gambaran buat teman-teman yang mau melamar ya. Mungkin tadi bisa dicatat nih kira-kira apa, bagaimana tata caranya gitu ya Ustadz ya. Betul. Oke deh, sebelum kita lanjut kita saksikan dulu yang berikut ini. Nah itu tadi iklan dari Wong Solo Group dengan banget. produknya yang penuh inovasi Benar ya, banget, memudahkan Put. sekali. Ini dia seperti yang ada di depan ini ada ayam ungkep, ada ikan jadi tinggal goreng dan ada juga sambalnya nih Put. Yang bisa disimpan di mana aja ya, nggak Dimana harus di aja, kulkas nggak ya. harus di kulkas. Kalau anak Sangat kos nggak ada kulkasnya, tenang. Bawa simpan aja di tas. Bisa juga, bisa. Bisa. Di samping tempat tidur bisa, meja bisa. belajar bisa. Benar banget. Nanti tinggal dipanasin aja ya. Tinggal digoreng Tinggal sebentar, udah langsung bisa dinikmati. Oke. Gimana Ustadz, ada lagi Poin nih, Ustadz, yang penting yang maksudnya, mau kita Ya poin pentingnya bahwasanya kita perlu ingat setiap kalau kita ingin menjadi sakinah mawaddah warahmah jangan meninggalkan syariat-syariat agama Islam. Contoh yang ini sakral adalah khitbah ini karena adalah sebagai pendahulu atau pengunci. Karena dalam khitbah ini ketika ada sewanita yang dikhitbah maka orang lain tidak akan masuk untuk mengambilnya. Walaupun itu boleh sebenarnya. Kalau orang yang mengambil kedua ini tidak tahu. Bukan tidak tahu, dia tidak malu, tidak punya malu, loh iya boleh. Dalam Fathul Mu'in begitu. Jadi ada orang kayak andai kata Aisyah sudah dilamar, ternyata yang mengelamar orang lain. Ada cowok idamannya yang berani nekat, dia juga melamar. Ini dibolehkan. Tapi kalau orang yang kedua ini tidak punya malu. Nekat ya, nekat. Ya boleh, itu boleh dalam syariat sebenarnya boleh.
Tapi dengan tendensi pasti kan dia malu-maluin kan. Loh iya, nekat kan pasti malu itu kan ya seperti itu. Kalau satu malu, tapi kalau dua malu Maluin. Maka Dan malu-maluin diri sendiri lah intinya. Iya, maluin diri sendiri juga maluin keluarga. Intinya khitbah ini disunahkan biar nanti tidak ada cekcok ketika sudah menjelang akad nikah. Karena khitbah ini bukan suatu dinyatakan sudah di khitbah nanti dibawa kemana-mana. Tidak boleh. Ini hanya awal perjumpaan untuk menyatukan visi dan misi dua keluarga dijadikan satu. Baru ini dijadikan satu, baru betul-betul halal ketika sudah ada akad nikah. Jadi itu ya, jadi meski kalaupun udah khitbah itu belum menjadi halal karena kan belum ada akad nikah ya kan. Jangan udah nikah, yaudah ya kita jalan-jalan berdua gitu. Oh mohon maaf bos, belum ada saya terima nikahnya gitu ya. Belum Jadi ada. sabar, Jadi memang halal. ada batas-batasannya gitu. Masya Allah hari ini sangat bermanfaat banget ya insya Allah Ya, ya. apalagi buat Semoga yang mau menghitbah dapat nih. diaplikasikan, benar-benar. dicatat dan ini videonya kirim ke orang tua nih. Gimana caranya nih Bun? Gini nih caranya. Dan satu ya? lagi masukan bagi orang kalau yang sudah kenal tadi gimana Ustaz? Yaitu kita tidak boleh beretekad itu boleh. Tetap kita melaksanakan sesuatu yang haram. Lebih baik kita mengakui daripada kita tidak mengakui. Mending setelah itu dia Karena bertaubat kalau tidak gitu ya, Ustaz. mengakui, dosamu akan berlanjut. Ya mungkin dia Maksudnya dulu gimana nih? Tapi kalau mengakui pasti akan berhenti. berhenti. Maksudnya berhentinya di ketika pernikahan. Mungkin dia dulu pacaran Meyakini gitu loh. kan gitu loh. Yang Dia pacaran. pacaran. Jangan anggap pacaran itu Taruh. halal gitu loh. Itu tetap haram apapun tetap Kita tahu bahwa pacaran itu itu dosa haram, gitu salah, kita bertaubat, pas menikah mungkin insya Allah itulah lembaran baru tadi kan. Jadi nikahnya juga jadi berkah ya kan Ustaz, enggak karena pacaran tadi gitu loh. Insya Allah semua Allah permudah. Pokoknya yang masih jomblo nih, yang masih sendiri ya dipersilahkan ya. Udah banyak motivasi nih dari awal kita pembahasan tentang nikah sampai ke khitbah. Insya Allah masa mau sampai akhir sini nanti akhir-akhir ini perceraian soalnya. Oh iya ya. Jadi kita makanya yang sebelum sampai perceraian ya dipersilahkan ya kita motivasi untuk teman-teman di rumah untuk ukti dan akhifillah di Untuk rumah segera menghalalkan ya. Mujahidah benar untuk segera menghalalkan. Biar mendapatkan keberkahan. Nah, alhamdulillah ya sangat mencerahkan ya pencerahan dari Ustadz. Jadi bisa itu tadi diterapkan lah buat teman-teman yang mau menghitbah. Nah, alhamdulillah ini kita udah di penghujung podcast kita ya. Benar banget. Nah, untuk itu sebelum kita tutup kita dengarkan dulu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh saudara Didik Fandi Urozak. Beliau adalah pimpinan cabang Ayam Penyet Surabaya Gito Gati Yogyakarta. Kepada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفرني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك Ya Allah ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam di rumah tangga kami, perusahaan kami dan negara kami. Dan cukupkanlah kami dengan rezeki-Mu yang halal dan terhindar dari yang haram. Dan kayakanlah kami dengan anugerah-Mu hingga kami tidak meminta kepada selain-Mu. Dan jadikanlah rumah makan Wong Solo Group rumah makan yang halalan thayyiban mubarakah ya Rabbal Alamin. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal-waba'a wal-zalazila wal-mihan وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga doa tersebut dapat memberi kita keberkahan dan insya Allah podcast kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jazakallah khair Ustaz. Insya Allah kita ketemu di next episode dengan judul-judul yang menarik Yang lagi. lebih menarik, amin, insyaallah. Dan terima kasih kepada Makanku, Lady Will, dan tentunya Wong Solo Group. Jangan lupa Like, subscribe, komen, dan Dan share share. di channel YouTube Wong Solo Group. Pokoknya tiap minggu itu selalu ada podcast Aljannah dengan tema yang berbeda-beda dan sangat menarik, insyaallah. Insyaallah. Oke deh. Karena kita sudah di penghujung nih, marilah bersama-sama kita tutup podcast kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, akhir kata saya dan Asia undur diri. Atas salah dan khilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.